Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tidak bosan, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan juga menerapkan protokol kesehatan selama di rumah. Seperti mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas, menggunakan masker ketika akan berpergian keluar rumah. Sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Siap ya, dan tentunya harus lebih semangat dari pertemuan sebelumnya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ada yang sudah tahu materi apa yang akan Ibu jelaskan pada hari ini? Siapa? Apa materinya? Ya, benar. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas materi mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Ada yang masih ingat apa saja yang telah Ibu sampaikan di minggu lalu? Ya, apa saja? Benar, minggu lalu Ibu telah menjelaskan mengenai apa itu masa praaksara dan juga periodisasi masa praaksara. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan apa saja nilai-nilai budaya pada masa praaksara dan juga nenek moyang dari bangsa Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi manusia-manusia purba yang ada di Indonesia. Kedua, dapat memahami nilai-nilai budaya masa praaksara. Dan yang ketiga, dapat memahami nenek moyang bangsa Indonesia. Manusia purba diartikan sebagai manusia yang hidup pada masa praaksara, prasejarah atau zaman purba. Fosil-fosil manusia purba yang telah ditemukan berupa sisa kerangka manusia purba yang telah membatu. Meganthropus paleojapanicus adalah manusia purba tertua di Indonesia. Selain itu, Meganthropus juga dikenal sebagai manusia besar atau raksasa dari Jawa. Penemu dari Meganthropus erectus ini adalah Von Koningswell pada tahun 1931 sampai 1941. Tempat penemuannya itu di wilayah Sangiran, utara Surakarta. Selanjutnya ada Picanthropus, yang dikenal sebagai manusia kera yang berjalan tegak. Terdapat beberapa jenis Picanthropus yang pernah ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada Picanthropus erectus. Picanthropus erectus ini ditemukan oleh Eugen Dubais pada tahun 1980, tepatnya di Trinil, Lembah Bengawan Solo. Selanjutnya ada Picanthropus mojokertensis yang ditemukan di Mojokerto, tepatnya di lembah Sungai Brantas. Kemudian ada Picanthropus soloensis yang ditemukan di Ngandong dan Sangiran, Lembah Bengawan Solo. Dan yang terakhir ada Picanthropus robustus yang ditemukan di Sangiran, Lembah Bengawan Solo. Yang ketiga ada Homo sapiens atau yang dikenal sebagai manusia cerdas. Homo sapiens ini adalah jenis manusia purba yang memiliki sifat mirip seperti manusia pada saat ini. Terdapat beberapa jenis manusia Homo sapiens. Yang pertama ada Homo wajakensis, yang kedua Homo soloensis, yang ketiga Homo sapiens austromelanesoid, kemudian yang keempat ada Homo sapiens mongoloid, dan yang terakhir ada Homo floresiensis.
Belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Nilai-nilai budaya dan tradisi tersebut masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Nilai yang pertama adalah nilai religius. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka percaya bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Nilai yang kedua adalah nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama, seperti membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut dapat dilihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. Ketiga, nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat dilihat dari dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Keempat, nilai keadilan. Nilai keadilan ini sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. Dan yang terakhir adalah tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Coba anak-anak perhatikan penduduk Indonesia yang ada pada saat ini. Mengapa ada banyak keragaman fisik dalam warna kulit atau rona muka dan juga bentuk rambut? Mengapa ada keberagaman dalam nilai budaya, tradisi, dan juga bahasa? Dari mana munculnya keragaman tersebut? Ada yang tahu? Baiklah, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Paul dan Fritz Saracen berpendapat bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Peda oleh Saracen. Bangsa Peda menyebar dan mendiami wilayah timur Indonesia. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Dutro-Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah berambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Selain itu, terdapat juga ras Melanosoid yang tersebar di Laut Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Bagaimana materi hari ini? Cukup jelas? Mudah dipahami? Alhamdulillah. Jika mudah dipahami dan juga cukup jelas. Jadi semuanya sudah paham ya dengan apa yang telah Ibu sampaikan? Oke, seperti biasa, Ibu akan memberikan satu soal terlebih dahulu agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian menyimak dan juga memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Yuk langsung saja simak soal berikut ini. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebutkan jenis manusia purba Picanthropus yang pernah ditemukan di Indonesia.
beserta tempat penemuannya. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Sudah ditulis? Baiklah, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada Picanthropus erectus yang ditemukan di Trinil, Bengawan Solo. Kemudian ada Picanthropus mojokertensis yang ditemukan di wilayah Mojokerto. Kemudian ada Picanthropus soloensis yang ditemukan di Solo. Dan yang terakhir ada Picanthropus robustus yang ditemukan di Sangiran. Alhamdulillah, tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan anak-anak di rumah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.